Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzan Biraus dengan NIM 2024-03021, program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan mewawancarai mahasiswa Telkom University dengan aspek-aspek pertanyaan meliputi keseharian, tantangan dan cara mengatasi dari tantangan tersebut. Ya, Em, Sebelumnya, mengapa Kak Dita ini memilih program studi bisnis digital? Saya memilih jurusan ini karena memiliki ketertarikan pada dunia bisnis dan bagaimana sebuah organisasi dapat berkembang melalui strategi yang tepat. Dan saya melihat prospek karirnya itu sangat luas dan bagus, dan relevan untuk saat ini dan perkembangan teknologinya. Nah, Kak, apakah jurusan yang kakak ambil ini sesuai dengan ekspektasi kakak yang di awal itu, Kak? Menurut saya jurusan ini cukup sesuai dengan ekspektasi awal saya. Saya belajar banyak hal yang tidak hanya berkaitan dengan teori tetapi juga praktik melalui tugas proyek, studi kasus, dan diskusi kelompok. Hal tersebut itu membuat saya memiliki gambaran yang lebih nyata mengenai dunia bisnis. Mengapa aduh tiga. Nah, Kak, mata kuliah apa yang kakak suka dan mengapa? Mata kuliah yang paling saya sukai adalah yang berkaitan dengan analisis data dan pengambilan keputusan bisnis. Saya menyukai mata kuliah tersebut karena dapat melatih kemampuan berpikir kritis saya dan membantu memahami bagaimana data dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan bisnis tersebut. Nah, Kak, mata kuliah apa yang menurut Kak Dita ini tuh paling challenging gitu loh, Kak? Mata kuliah yang paling menantang biasanya itu algoritma pemrograman ya, dan perhitungan analisis data, karena menurut saya itu harus benar-benar dipahami konsepnya sekaligus mampu mengaplikasikannya dalam berbagai kasus. Namun dari mata kuliah tersebut saya banyak belajar untuk berpikir lebih sistematis, dan saya dapat mengetahui bagaimana sih pemrograman tersebut dijalankan. Dilihat dari program studi yang kakak ambil ini kan bisnis digital ya, Kak. Iya. Itu menurut saya sangat berat dan mungkin ribet ya, Kak. Bagaimana Kak Dita membagi waktu untuk jadwal perkuliahan Kak Dita sendiri ini? Saya biasanya membuat jadwal harian dan menentukan prioritas saya. Karena aktif di dua organisasi tersebut tuh, saya mampu mengatur waktu dengan baik agar tugas kuliah saya dapat berjalan dengan baik dan seimbang. Saya juga berusaha menyelesaikan tugas lebih awal agar tidak terlalu menumpuk. Apa tantangan terbesar Kak Dita selama perkuliahan ini? Tantangan terbesar saya mengelola waktu dan menjaga konsistensi ketika banyak tugas, kegiatan organisasi, dan acara kampus berlangsung secara bersamaan. Dari tantangan tersebut saya belajar menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab. Nah, Kak, saya mau nanya, Kak, terkait pertama kali Kak Dita masuk dalam perkuliahan ini tuh seperti apa ya, Kak? Pada awal saya masuk kuliah,
Saya merasa cukup antusias sekaligus gugup karena harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Saya harus mengenal banyak teman baru, memahami sistem perkuliahan tersebut, dan menyesuaikan diri saya dengan budaya kampus di sini. Namun seiring waktu berjalan, saya mulai merasa nyaman dan menikmati prosesnya. Iya Kak. Nah ini Kak, apa pengalaman paling ya yang berbeda gitu antara dunia perkuliahan dan semasa kakaknya di SMA? Perbedaan yang paling terasa adalah tingkat kemandiriannya. Saat kuliah, mahasiswa dituntut lebih aktif dalam belajar, mengatur jadwal, dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil. Selain itu, tugas dan proyek yang diberikan juga lebih kompleks dibandingkan saat SMA. Menurut Kak Dita ini kan tadi di awal Kak Dita pernah mengikuti organisasi ya. Iya. Nah itu manfaat apa yang Kak Dita dapatkan dari mengikuti organisasi ini di kampus itu? Menurut saya manfaat yang saat saya mengikuti organisasi ini, saya memberikan banyak banyak kemampuan berkomunikasi, meningkatkan soft skill, memperluas relasi, dan memberikan pengalaman dalam mengelola suatu kegiatan. Selain itu, organisasi juga menjadi tempat untuk belajar menghadapi berbagai tantangan secara langsung. Nah Kak, bagaimana cara Kak Dita ini menyesuaikan diri dengan lingkungan kampus yang baru ini Kak? Saya mencoba aktif berinteraksi dengan teman-teman, mengikuti kegiatan kampus seperti kayak sharing-sharing gitu dalam prodi, dan tidak ragu untuk bertanya ketika mengalami kesulitan. Dengan cara tersebut saya dapat beradaptasi lebih cepat dan merasa lebih nyaman di lingkungan kampus ini. Nah Kak, apa pengalaman paling berkesan Kak Dita ini selama menjadi mahasiswa? Pengalaman paling berkesan Berkesan. kan dulu Lanjut tanya. Udah berapa menit? Ketiga. Apa pengalaman paling berkesan Kak Dita selama mengikuti ulang. Tiga. Apa pengalaman paling berkesan Kak Dita selama menjadi mahasiswa? Pengalaman paling berkesan saya ketika terlibat dalam kepanitiaan dan kegiatan organisasi yang mengharuskan saya bekerja sama dengan banyak orang. Dan pengalaman tersebut saya belajar menghadapi tekanan, menyelesaikan masalah, dan membangun kerja sama tim dengan baik. Untuk saat ini nggak Kak, keterampilan apa yang Kak Dita ingin tingkatkan? Saya ingin meningkatkan kemampuan public speaking, leadership, dan analisis data. Karena saya itu orang yang sulit untuk Berinteraksi. Tiga. Keterampilan apa sih yang Tiga. keterampilan apa yang Kak Dita ingin tingkatkan? Saat ini saya ingin meningkatkan kemampuan public speaking, leadership, dan analisis data. Karena saya itu orang yang introvert, jadi saya ingin meningkatkan kemampuan public speaking itu. Saya merasa keterampilan tersebut sangat penting untuk mendukung karir dan pengembangan diri saya di masa depan. Kak Duliza. Tiga. Ya Kak, untuk pertanyaan selanjutnya, apa pencapaian yang Kak Dita banggakan selama mengikuti
perkuliahan ini Kak? Oh, perkuliahan ya brengsek. 2, 3. Ya Kak, selama berkuliah ini apa pencapaian yang paling Kak Dita banggakan? Pencapaian yang paling saya banggakan adalah mampu menjaga keseimbangan antara akademik dan kegiatan organisasi. Saya berhasil menjalankan tanggung jawab sebagai mahasiswa sekaligus aktif berkontribusi dalam 2 organisasi yang saya ikuti saat ini. Bagaimana Kak Dita menghadapi kegagalan atau hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi Kak Dita? Ini saya mencoba menerima kenyataan terlebih dahulu ya, kemudian melakukan evaluasi terhadap apa yang telah saya lakukan. Saya percaya bahwa kegagalan itu merupakan bagian dari proses belajar dan dapat menjadi motivasi saya untuk kedepannya dan untuk memperbaiki diri saya. Siapa sosok yang menginspirasi Kak Dita ini dan mengapa? Sosok yang membuat saya termotivasi itu adalah kedua orang tua saya, karena kedua orang tua saya itu ulang. Ya. Ya, kamu nggak nanya lagi? Lo kan lanjutin nggak sih? 3. Motivasi terbesar saya dari mana sih? 3. Ya, siapa sosok yang paling menginspirasi Kak Dita selama berkuliah ini? Sosok yang paling menginspirasi bagi saya itu adalah kedua orang tua saya, karena mereka selalu bekerja keras, memberikan dukungan penuh dan mengajarkan saya pentingnya tanggung jawab serta pantang menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan. Nah ini Kak, ini kan pertanyaan selama Kak Dita berkuliah dan Iya. ini saya mau bertanya tentang kehidupan pribadi Kak Dita ini. Apa hobi yang Kak Dita lakukan selain berkuliah? Waktu luang saya biasanya menonton film, mendengarkan musik, dan hangout bersama teman-teman untuk melepas penat saya ya di sama kuliah ini. Apa nilai atau prinsip hidup yang selalu Kak Dita pegang? Prinsip hidup yang saya pegang adalah selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap kesempatan, tetap jujur, dan terus belajar dari setiap pengalaman yang saya alami. Nah, Kak, apa cita-cita atau pekerjaan yang ingin Kak Dita wujudkan? Setelah lulus, saya ingin bekerja di bidang yang sesuai dengan jurusan saya, khususnya yang berkaitan dengan bisnis dan analisis data. Saya ingin terus mengembangkan kemampuan tersebut dan memberikan kontribusi bagi perusahaan tempat saya bekerja. Di mana Kak Dita melihat diri Kak Dita selama 5 tahun ke depannya? Dalam 5 tahun ke depan, saya melihat diri saya sudah lulus kuliah dengan IPK yang baik, memiliki pekerjaan yang stabil, terus mengembangkan keterampilan profesional dan menjadi pribadi yang lebih mandiri serta berpengalaman. Iya, Kak. Nah ini Kak, apa langkah-langkah yang sedang Kak Dita lakuin untuk mencapai tujuan tersebut? Saat ini saya fokus meningkatkan kemampuan akademik, aktif organisasi, mengikuti pelatihan dan seminar, serta memperluas relasi yang dapat mendukung perkembangan karir saya di masa depan. Karena memperluas relasi itu sangat penting untuk kedepannya.
menurut Kak Dita, apa arti sebuah kesuksesan itu? Menurut saya, kesuksesan adalah ketika seseorang mampu mencapai tujuannya yang telah ditetapkan, terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, serta memberikan manfaat bagi orang lain dan lingkungan sekitarnya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini, apa pelajaran hidup yang paling berharga yang Kak Dita dapatkan? Pelajaran hidup yang paling berharga yang saya dapatkan adalah bahwa proses tidak pernah mengkhianati hasil. Setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan memberikan pelajaran dan manfaat, meskipun hasilnya tidak selalu datang dengan cepat dan sesuai dengan harapan. Nah, Kak, apa pesan atau saran yang Kak Dita ingin sampaikan untuk mahasiswa lainnya? Jangan hanya fokus pada nilai akademik, tetapi manfaatkan juga kesempatan untuk mengembangkan diri melalui organisasi, kepanitiaan, dan berbagai pengalaman lainnya. Masa kuliah adalah waktu yang tepat untuk belajar membangun relasi dan mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja. Jadi jangan stuck di situ-situ aja, kita tuh harus berkembang terus. Berdasarkan wawancara yang dapat disimpulkan bahwa mahasiswa menghadapi berbagai pengalaman dan tantangan selama kuliah yang membantu mereka mengembangkan kemampuan, menambahkan wawasan, serta mempersiapkan diri untuk mencapai tujuan di masa depan.